asam lambung GERD, anxiety apakah bisa sembuh total? Kebetulan kemarin aku habis dari dokter, makanya di sini aku bakal jawab sesuai dengan jawaban dokter dan juga sesuai pengalaman aku. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai ya. Bantu aku subscribe, like, comment, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman, aku senang sekali karena banyak yang nge-DM aku dan juga banyak yang nelpon ya. Bun, alhamdulillah aku udah sembuh. Saat ini masih pemulihan. Sudah bisa makan apa aja tapi masih dikontrol ya. Jadi kemarin itu ada juga yang udah kena GERD 3 tahun, ada yang 4 tahun, 5 tahun, ada juga yang 9 tahun dan bahkan ada yang 15 tahun kemarin. Jadi alhamdulillahnya saat ini sudah bisa beraktivitas lagi. Yang tadinya itu hanya di rumah tiduran aja, saat ini alhamdulillah sudah bisa aktivitas lagi. Aku tuh selalu senang kalau misalnya mendengar kabar seperti ini. Mudah-mudahan yang saat ini masih berjuang melawan asam lambung GERD anxiety juga lekas sembuh, tetap semangat ya. Kalian gak sendirian, asam lambung itu gak bahaya, camkan di pikiran kalian. Asam lambung itu pasti ada obatnya, yang penting kita ada kemauan, kita ikhtiar, kita pasrahkan aja semuanya sama Allah. Semuanya nggak ada yang bahaya, yang jelasnya kita ada kemauan untuk berobat, kemudian menjauhi segala pantangannya, dan tentunya kita harus menerapkan 3P dan juga olahraga yang teratur. Itu sih kunci dari kesembuhan aku dan juga teman-teman yang lain. Teman-teman, di video kali ini aku bakal share lagi karena sudah banyak yang bertanya ya. Kemarin juga kebetulan aku live di TikTok. Buat kalian yang mau ikutin aku live di TikTok, bisa kalian follow TikTok aku ya di nolawaod21. Aku biasanya live di sana, nggak lama sih, biasanya 1-2 jam live, tapi aku hanya share terkait asam lambung GERD anxiety. Jadi alhamdulillahnya banyak juga yang nonton dan banyak yang bertanya. Jadi buat kalian subscriber aku ataupun siapapun yang mau ikutan, bisa follow Instagram aku juga di noladaruhum_wawode dan juga TikTok aku di nolawawode21 ya. Aku juga minta tolong ya di subscribe channel anak aku Princess Adeva 16. Terima kasih. Oke, di video kali ini aku bakal jawab pertanyaan kalian, Bun, asam lambung GERD anxiety itu bisa sembuh total nggak sih? Karena ini juga yang aku alami dan kebetulan kemarin aku habis dari dokter juga aku menanyakan kenapa aku sempat kepikiran menanyakan hal ini. Karena dari pas aku sembuh total itu kan Desember 2021 sampai Januari itu aku masih alhamdulillah udah sembuh ya. Tapi kenapa sekarang di 2023 ini di Januari malahan aku ngalamin sensasi lagi. Jadi kemarin itu aku ke dokter ya, karena aku tuh vertigo dan juga aku perutnya kembung karena setelah kehujanan sih ya. Mungkin itu keteledoran aku juga karena pada saat itu kan udah gerimis memang dari rumah, tapi aku nggak pakai jas hujan. Aku pikir ini mah cuma sebentar ya, hujan-hujan kecil. Ternyata pas aku lagi di tengah-tengah jalan gak ada tempat neduh, itu aku langsung brak kehujanan gitu ya. Makanya aku masuk angin karena aku belum sarapan dan juga aku tidak pakai jas hujan. Aku hanya pakai jaket, itu pun gak terlalu tebal. Jadi itu yang menyebabkan aku masuk angin. Nah, pada saat kemarin aku konsultasi ke dokter, makanya aku nanya apakah asam lambung GERD ini bisa sembuh total. Dokter menjawab, ya bisa aja, tapi sebenarnya itu dari diri kamu sendiri. Kata dokter aku juga GERD loh. Ternyata dokter aku juga GERD, dia juga GERD. Tapi karena dia dokter udah tahu ilmunya, dia udah tahu apa aja yang harus dilakukan, makanya dia nggak kambuh-kambuhan. Sebenarnya penyakit asam lambung GERD itu bisa sembuh, tapi tergantung dari pribadi kita masing-masing. Ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen sembuh, ya harus terapkan 3P. Oke, kita minum obat-obatan dokter, kita harus mematuhi pantangannya. Jadi kalau misalnya dokter bilang kamu jauhi yang pedas-pedas, jauhi yang asin-asin, jauhin yang gurih-gurih, jauhin soda, jangan begadang, jangan ngerokok. Itu benar-benar harus dipantang, harus dijauhin. Kemudian minum obat-obatan yang diresepkan dokter. Jadi harus memang diminum sesuai aturan dokter ya. Misalnya minum 3 kali sehari, minum 2 kali sehari, minum sebelum makan, dan minum juga setelah makan. Itu biasanya obat lambung yang konsumsi seperti itu. Biasanya kalau misalnya kita udah ada diagnosa nih kayak aku ya, aku kan diagnosanya radang lambung, gastritis, dan juga anxiety ya, psikosomatis.
Jadi setelah aku pemulihan kurang lebih 2 bulan itu memang ada perubahan yang sangat signifikan. Tapi ada beberapa obat-obatan mungkin yang nggak cocok, ya, yang kurang cocok. Jadi itu bisa minta ganti sama dokter ya. Tapi kalau misalnya cocok nih dok aku, jadi diteruskan sekitar 2-3 bulan konsumsi itu akhirnya lepas perlahan-lahan obatnya. Tapi kalau misalnya kita udah lepas obat, jangan senang dulu karena itu belum belum pulih total, karena kita butuh proses lagi. Jadi itu ada jenjangnya ya. Kalau misalnya kalian udah minum obat nih, aku udah konsumsi obat bun 3 bulan ini, aku udah boleh makan apa aja enggak? Jadi yang mengetahui kondisi lambung kalian itu adalah hanya kalian sendiri. Apalagi asam lambung GERD ini kan disebabkan dari beberapa faktor. Misalnya dari faktor makanan, kemudian dari obesitas juga bisa, dari pola hidup, dari pola pikir. Jadi banyak faktornya. Kalau dari aku nih ya, aku itu dari faktor stres, dari faktor pikiran, dan juga aku pola makannya. Mungkin kayak aku nih, menunya itu udah tepat, udah benar, karena aku nggak suka yang pedas-pedas, yang gurih-gurih. Kemudian aku nggak suka mie, tapi polanya itu. Jadi polanya itu lebih diperhatikan. Misalnya aku tuh suka menunda makan, kayak aku ya. Biasanya aku harus makan jam 12 tapi ditunda jam 2, itu ngaruh banget. Berpengaruhnya itu nggak sekarang tapi jangka panjang. Kamu nggak bakal ngerasain sekarang. Makanya aku mengingatkan ke kalian, kalau yang udah kena mah biasa, jangan aneh-aneh, jangan macam-macam. Harus waspada karena itu kita nggak bakalan kena sekarang, nanti jangka panjang. Jadi parahnya asam lambung dan juga mah yang kita alami ini itu juga berjenjang. Jadi kalau misalnya kamu udah mah nih, tapi masih menunda makan, masih makan jorok, itu nanti dia bakalan meningkat sampai ke tahap yang lebih parah, sama yang aku alami. Pada saat itu aku masih mengalami mah, tapi aku masih belum menjaga pola makan, makanya saat ini aku kena asam lambung, GERD, bahkan sampai ke anxiety. Anxiety itu nggak enak banget guys. Jadi aku selalu mengingatkan ke orang-orang terdekat aku, ke kalian semua subscriber aku, asam lambung itu nggak enak, cukup aku yang kena kadang kayak gitu. Kalian nggak usah, karena aku udah ngalamin itu rasanya luar biasa, sejuta sensasi. Jadi terkait jawabannya, apakah bisa sembuh? Ya bisa aja, yang jelasnya dari kita. Tapi kalau misalnya mau sembuh total, mau makan apapun lagi kayak biasa dulu sebelum kena GERD, itu sulit ya. Dokter aku juga bilang, aku juga kena GERD bun, dokter aku bilang gitu. Tapi karena aku udah menjaga pola makan aku, dan juga aku udah mengatasi beberapa hal, makanya alhamdulillah nggak kambuh-kambuh lagi sampai sekarang ya. Jadi kalau misalnya yang udah kena GERD meskipun udah sembuh total, aku selalu mengingatkan, ya tetap jaga pola makan, porsinya, menunya juga diperhatikan. Nah, dan kemarin itu dokter aku menginformasikan ke aku, untuk penderita GERD kayak aku dan teman-teman yang lain, asam lambung, yang gastritis, kita itu wajib menghindari makanan yang sayuran-sayuran putih ya. Pada saat itu aku cocok sama toge ya. Toge itu dulu aku nggak ada masalah, tapi ternyata kata dokter aku kemarin, kamu harus hindari toge karena toge ini bergas ya. Pokoknya sayuran putih itu bergas. Sawi juga, kalau sawi hijau boleh nggak dok? Ya boleh aja, tapi kalau misalnya sawi putih itu bergas. Tapi kalau bisa sih dihindari dulu atau dikurangi. Sama halnya dengan kol. Jadi buat kalian yang saat ini masih berjuang, jangan takut, kalian nggak sendirian, banyak yang masih berjuang. Dan untuk terkait asam lambung, GERD, anxiety bisa sembuh total yang jelasnya dari diri kita ya. Dari diri kita, meskipun udah nggak ada sensasi sama sekali. Misalnya aku udah 1 tahun nih sembuh bun, udah nggak ada sensasi sama sekali, aku mau makan apa aja, boleh makan apa aja. Asam lambung GERD itu tidak melarang makan enak, boleh aja, tapi jangan berlebihan. Yang berlebihan itu nggak suka ya, Allah itu nggak suka yang berlebihan. Jadi kita makan sewajarnya aja dan secukupnya aja. Makan juga porsinya, jangan mentang-mentang enak mau nambah sampai 3-5 kali. Dulu itu aku ya, aku itu dulu jarang banget makan. Meskipun udah waktunya makan, kalau ada kerjaan aku nggak mau makan dulu, tapi pada saat makan itu balas dendam. Kadang aku nambah sampai 3-4 kali. Apalagi kalau menunya ikan dan sayur, itu luar biasa aku nambah, karena aku tuh suka banget ikan. Ternyata itu nggak bagus untuk lambung kita, nggak bagus untuk pencernaan kita.
Jadi seperti itu ya. Dan buat kalian saat ini misalnya yang bun aku nggak mau minum obat-obatan dokter terus, aku sarankan kalian konsumsi madu Z-Smack ya. Aku juga selalu konsumsi madu Z-Smack ini karena ini aman, juga bagus untuk vitamin buat kita ya, untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita, bagus juga untuk merawat pencernaan kita. Kalau misalnya kita udah nggak ada sensasi, boleh konsumsi ini. Biasanya aku konsumsi 2 kali sehari aja, pagi dan malam hari. Kalau misalnya aku lagi nggak minum tepung Garut, aku lagi nggak minum air tajin, boleh sekali-sekali minum ini. Aku sih saat ini masih menyimpan beberapa stok ya, obat-obatan aku yang dulu, meskipun aku udah nggak konsumsi lagi, jarang-jarang gitu, yang penting aku ada stok. Karena namanya kita udah riwayat GERD anxiety, takutnya sewaktu-waktu kambuh kan kita nggak tahu ya, kalau misalnya salah makan atau kayak aku kemarin kehujanan, alhamdulillah sih udah bisa ditangani kemarin, ternyata aku vertigo. Jadi itu dia ya jawabannya terkait asam lambung bisa sembuh total apa enggak, karena kemarin juga aku udah nanya ke dokter. Jadi sembuh total bisa, tapi dari kitanya. Meskipun udah sembuh total, kalau misalnya kita bandel-bandel lagi, begadang lagi, kemudian ngerokok lagi, dan juga makan-makan yang sembarang lagi, nggak olahraga lagi, itu nanti bisa saja kambuh. Dan yang satu lagi, jangan kecapean. Kecapean itu juga ternyata bisa menyebabkan kambuhnya asam lambung GERD anxiety kita. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat share aku kali ini dan semoga bisa menjawab pertanyaan kalian. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku ya, Adeva dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!